Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu, tiada kurang suatu apapun. And welcome back to my channel. Baik, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat buat seluruh SDM pilar-pilar sosial Kementerian Sosial yang saat ini sudah dilantik selaku ASN kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini merupakan suatu pencapaian yang sangat istimewa, baik untuk diri pribadi rekan-rekan sekalian maupun keluarga rekan-rekan sekalian. Banyak hal yang mungkin selama ini sudah dikerjakan dan dilakukan oleh rekan-rekan sekalian, baik itu dedikasi tinggi, pengorbanan, baik itu pikiran, tenaga, dan hal lainnya, dan saat ini sudah mencapai pencapaian yang sangat istimewa. Mudah-mudahan ke depan rekan-rekan sekalian tetap dapat menjaga marwah selaku SDM yang profesional, yang berdedikasi selaku ASN. Dan pada kesempatan kali ini, saya mencoba berbagi informasi kepada rekan-rekan sekalian tentang salah satu kewajiban seorang ASN dalam memberikan informasi terkait dengan kinerjanya rekan-rekan sekalian melalui sebuah aplikasi My ASN, dalam hal ini weblink kinerja.bkn.go.id, untuk mengisi tentang sasaran kinerja pegawai atau yang lebih familiar disingkat dengan SKP. SKP ini harus rekan-rekan isi secara rutin setiap bulan, karena itu adalah merupakan indikator kegiatan pelaksanaan kewajiban rekan-rekan sekalian sebagai seorang ASN. Pada kesempatan kali ini saya mencoba membuat informasi tentang bagaimana cara mengisi SKP tersebut. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, terutama buat saya secara pribadi. Selamat menyaksikan and stay tuned in my channel. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya mencoba berbagi informasi ke rekan-rekan sekalian tentang bagaimana melakukan pengisian sasaran kinerja pegawai melalui aplikasi e-kinerja, terutama khususnya buat rekan-rekan SDM pilar-pilar sosial yang saat ini sudah dilantik selaku ASN kategori PPPK Kementerian Sosial. Oke, sebelumnya saya perkenalkan kembali. Nama saya Kresno Aji Setionegoro. Saya saat ini menjabat selaku penyuluh sosial Kementerian Sosial. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita mengisi SKP, untuk informasi rekan-rekan sekalian harus ketahui bahwasanya dalam pengisian SKP itu adalah sebuah kewajiban buat seluruh ASN, tidak hanya kategori PPPK. Seluruh ASN kategori PNS pun juga wajib mengisi tentang SKP. Kenapa SKP itu wajib diisi, wajib diinput, wajib dilaporkan secara berkala setiap bulan? Karena SKP merupakan salah satu indikator penilaian kinerja rekan-rekan sekalian selaku ASN. Ini dasarnya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Khususnya karena ini kita membahas khusus untuk kategori PPPK, maka saya hanya fokus ke PPPK. Di pasal 98 ayat 2, semua ASN PPPK itu dapat diperpanjang berdasarkan penilaian kinerja. Yang pertama. Yang kedua, di pasal 100 ayat 2, penilaian kinerja merupakan kewajiban individu dengan memperhatikan pada sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Lalu di pasal 103-nya, penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Lalu pasal 100 ayat 8,
hasil penilaian kinerja dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Dari dasar undang-undang tentang ASN ini sudah jelas bahwasanya penilaian kinerja rekan-rekan sekalian itu merupakan suatu kewajiban, suatu syarat yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh rekan-rekan sekalian. Lalu selanjutnya kita ke dasar hukum yang kedua, yaitu tentang peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen BPPK. Pada pasal 3 huruf C, manajemen BPPK meliputi penilaian kinerja. Lalu di pasal 35-nya di ayat 1, penilaian kinerja bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara BPPK dengan pegawai yang bersangkutan. Jadi BPPK ini pejabat pembina kepegawaian ya. Jadi sebagai informasi, BPPK ini adalah pejabat pembina kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan. Lalu di ayat 2-nya, penilaian kinerja dilakukan berdasarkan, nah ini yang tolak ukurnya adalah SK pengangkatan, SK pelantikannya rekan-rekan sekalian yang sudah diterima oleh rekan-rekan sekalian. Lalu di ayat 3-nya dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, bersifat, dan transparan. Jadi ada korelasi yang saling berkaitan antara undang-undang ASN dengan peraturan pemerintah tentang manajemen BPPK. Lalu selanjutnya di pasal 37, masa hubungan perjanjian kerja BPPK dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasar penilaian kinerja. Jadi ketika nanti masa tenggang masa perjanjian kerjanya rekan-rekan berakhir di tahun kelima, ketika akan diperpanjang, salah satu indikator yang harus diberikan adalah penilaian kinerja ini. Lalu di pasal 60-nya, BPPK yang tidak memenuhi target kinerja, nah ini harus diperhatikan rekan-rekan sekalian. Jadi ketika rekan-rekan sekalian menentukan target kinerja tapi tidak terpenuhi, akan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2. Ini rujukannya nanti rekan-rekan sekalian silakan dibuka peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018-nya, langsung merujuk ke pasal 53 ayat 2. Tapi saya kutip di sini di huruf C-nya, pemutusan hubungan perjanjian kerja berdasarkan hasil penilaian kinerja. Jadi ketika nanti rekan-rekan sekalian sudah masuk tahun kelima dalam perjanjian kerjanya, tapi target yang sudah rekan-rekan targetkan tapi tidak terpenuhi, dapat diberikan pemutusan hubungan perjanjian kerja sesuai dengan hasil penilaian kinerja. Jadi kita samakan dulu persepsi kita bahwasanya masa kerjanya rekan-rekan sekalian itu adalah 5 tahun sesuai dengan SK pelantikannya rekan-rekan sekalian. Tapi kita kembali lagi merujuk ke pasal 37, masa hubungan perjanjian kerja bagi BPPK paling singkat 1 tahun. Jadi tidak perlu menunggu 5 tahun ketika ya rekan-rekan sekalian memenuhi indikator-indikator untuk diselesaikannya hubungan kerja. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya target kinerjanya rekan-rekan sekalian. Jadi tolong dengan sangat saya menyarankan rekan-rekan sekalian untuk hati-hati dalam menentukan target kinerja rekan-rekan sekalian. Lalu dasar hukum selanjutnya, peraturan Menpan nomor 6 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Di pasal 4-nya ditujukan bagi huruf B BPPK. Pasal 5-nya huruf C penilaian kinerja meliputi evaluasi kinerja pegawai. Pasal 23 pimpinan melakukan evaluasi kinerja pegawai. Ayat 2-nya evaluasi dilakukan terhadap yang pertama hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. Jadi ada 2 komponen utama indikator dalam penilaian kinerja rekan-rekan sekalian, yaitu hasil kerja yang berhubungan tadi yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah, yaitu target, dan perilaku kerja pegawai. Lalu di ayat 3-nya evaluasi terdiri dari atas evaluasi kinerja periodik pegawai dan evaluasi kinerja tahunan pegawai. Nah, untuk yang periodik itu adalah evaluasi bulanan. Jadi rekan-rekan sekalian nanti harus mengisi SKP itu secara berkala setiap bulan untuk dilaporkan melalui aplikasi ekinerja.bkr.go.id. Lalu nanti di akhir tahun rekan-rekan wajib mengisi juga evaluasi kinerja tahunan. Jadi setiap tahun berjalan itu nanti ada 13 pelaporan. Yang pertama adalah pelaporan periodik dari Januari sampai dengan Desember, ditambah 1 laporan tahunan yang merupakan rangkuman dari
laporan SKP terkait dengan kinerja rekan-rekan sekalian dari Januari sampai Desember. Lalu selanjutnya dasar hukum penilaian kinerja berdasarkan regulasi yang ada di Kementerian Sosial nomor 6 tahun 2023 tentang pemberian tunjangan kinerja di pasal 1 angka 5. Penilaian kinerja pegawai adalah evaluasi terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai yang dilakukan setiap bulan. Jadi harus dipastikan, saya tegaskan kembali ke rekan-rekan sekalian bahwasanya SKP nanti ini adalah kewajiban rekan-rekan untuk mengisi sebagai bahan evaluasi pimpinan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja rekan-rekan sekalian. Lalu di pasal 6-nya penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat 1, nanti rekan-rekan buka sendiri Permensosnya isinya apa, didasarkan pada penilaian sasaran kinerja pegawai atau SKP. Lalu di pasal 14-nya, nah ini yang rekan-rekan suka nih biasanya nih, sangat suka dan sangat dinanti-nanti buat seluruh ASN, terutama mungkin rekan-rekan juga, sehingga harus di-note secara berulang-ulang. Jadi pasal 14 menyatakan pemberian tunjangan kinerja atau TUKIN itu didasarkan pada penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A, nanti rekan-rekan baca sendiri, diberikan setiap bulan yang dinilai. Nah, ini harus garis bawah ini. Jadi tunjangan kinerja ini baru akan dibayarkan ke rekan-rekan sekalian apabila rekan-rekan sekalian sudah mengisi SKP dan sudah dinilai oleh pejabat penilai kinerja melalui aplikasi pengukuran kinerja. Jadi implikasinya adalah ketika teman-teman setiap bulan mengisi SKP lalu dinilai pimpinan, berarti teman-teman punya hak atas penilaian itu berupa tunjangan kinerja. Teman-teman sudah mengisi laporan SKP-nya secara berkala setiap bulan tapi nggak dinilai, teman-teman rekan-rekan sekalian tidak berhak mendapatkan TUKIN. Teman-teman nggak ngisi SKP, teman-teman juga nggak dapat tunjangan kinerja. Jadi pastikan setiap bulan teman-teman rekan-rekan sekalian ketika selesai mengisi SKP segera diinformasikan kepada pimpinannya, baik itu secara akumulatif bersama-sama berdasarkan data rekap, kemudian direkap segala macam, disampaikan oleh koordinator yang ditunjuk untuk menyampaikan hal tersebut ke pimpinan atau pejabat penilai kinerja. Ini komponen utama dalam pengisian SKP. Jadi nanti teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, dalam pengisian SKP harus memperhatikan komponen-komponen seperti berikut. Yang pertama adalah rencana kinerja. Rencana kinerja ini disusun berdasar perjanjian kinerja unit kerja dan rensra organisasi. Jadi rekan-rekan sekalian, teman-teman harus tahu apa saja sih perjanjian kinerja di satuan kerja rekan-rekan sekalian. Nah, gimana cara tahunya? Silakan koordinasi dengan kepala subbagian tata usaha satuan kerja penempatan penugasan rekan-rekan sekalian. Lalu selanjutnya harus selaras dengan tujuan jabatan hasil kerja utama. Jadi ketika nanti rekan-rekan mengisi rencana kinerja, pastikan perjanjian kinerja PK pimpinan itu selaras dengan tujuan jabatan rekan-rekan sekalian, yang penata layanan operasional itu seperti apa, yang operator yang bagaimana dan segala macamnya, dan selaras dengan hasil kerja utama. Itu yang harus rekan-rekan pastikan. Lalu selanjutnya terkait dengan indikator kinerja individu. Ini penentuan indikatornya ini adalah hasil kerja yang terukur seperti jumlah, mutu, waktu, dan biaya. Hasil kerja ini atau target lah ya, teman-teman lebih paham target hasil kerja atau target ini harus terukur. Jadi yang paham beban kerja rekan-rekan itu rekan-rekan sekali, bukan saya, bukan pimpinan dan segala macam. Jadi yang paham beban kerja rekan-rekan sekalian itu adalah diri sendiri. Jadi ketika menentukan target yang terukur itu, teman-teman rekan-rekan sekalian harus tahu sejauh mana kemampuan rekan-rekan sekalian. Oh, contoh mungkin dalam satu bulan Oktober ini rekan-rekan memiliki target 10 laporan misal ternyata realisasinya lebih dari 10, mungkin 11, 12 dan seterusnya, lebih baik. Tapi usahakan dalam menyusun target tidak kurang dari target ketika menyampaikan laporannya. Jadi, makanya harus hati-hati ketika rekan-rekan menentukan jumlah targetingnya seperti apa, berapa jumlahnya, 10k, 15, 20, 100 dan seterusnya. Rekan-rekan sendiri yang tahu berapa target yang
bisa disampaikan oleh rekan-rekan sekalian, baik itu berupa laporan ataupun dokumen. Lalu selanjutnya terkait dengan target kinerja. Target kinerja itu ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Jadi yang atas tadi terkait dengan indikator kinerja individu terkait dengan kinerjanya rekan-rekan. Indikatornya adalah target yang terukur atau hasil kerja yang terukur. Nah, kalau sekarang target kinerjanya, target kinerja itu kuantitatif dan kualitatif selama satu periode. Satu periode itu dalam hal ini adalah 1 tahun atau 12 bulan. Jadi ketika rekan-rekan sekalian menentukan kuantitatif dan kualitatif itu, rekan-rekan yang paham, oh ternyata apabila setahun 12 bulan, dalam 1 bulan saya mampu 10, berarti ada 120 laporan atau dokumen yang harus saya siapkan, contoh seperti itu. Karena satu periode itu hitungannya adalah tahun, bukan bulan. Jadi satu periode itu ada 12 bulan, berarti ada 12 laporan SKP. Nah, di dalamnya nanti ada indikator kinerja individu, ada target kinerja yang rekan-rekan sekalian sudah tentukan sebelumnya. Lalu apa itu kuantitatif dan kualitatif? Kuantitatif itu yang pasti adalah jumlah, berbicara jumlah 10, 20, 40, 50 dan seterusnya dalam satu periode, dalam 1 tahun. Lalu kualitatif itu terkait dengan kualitas. Kualitas itu berbicaranya persentase, 50%, 70%, 80, 90, 100% dan seterusnya. Jadi ketika rekan-rekan menentukan isian SKP nanti ditanya tentang target kinerja, pastikan rekan-rekan tahu harus menentukan apakah itu jumlah. Jadi jumlah itu banyak, jumlah itu mungkin bahan laporan atau laporannya langsung atau dokumen laporan atau dokumennya langsung dan seterusnya. Kalau kualitatif itu terkait dengan persentase, jadi hitung-hitungan persentasenya dipergunakan. Jumlah realisasi dibagi jumlah target dikali 100%. Apakah rekan-rekan sekalian bisa mengejar persentase target yang sudah ditentukan? Nah, rekan-rekan sendirilah yang tahu. Lalu selanjutnya cascading atau penurunan sasaran. Ini adalah apa ya, nanti di aplikasi itu tulisannya adalah rencana hasil kinerja intervensi pimpinan. Jadi cascading ini adalah pekerjaan turunan dari pimpinan ke rekan-rekan sekalian. Lalu terkait dengan perilaku kerjanya terkait dengan aspek orientasi, terkait dengan pelayanan, komitmen, kerjasama, disiplin, dan integritas. Semua komponen utama ini silakan rekan-rekan teman-teman SDM Pilar-Pilar Sosial yang sudah dilantik sebagai ASN PPPK, silakan berkoordinasi ke masing-masing satkernya, satuan kerjanya, terutama kepada pimpinannya. Dalam hal ini bisa koordinasi dengan kepala subbagian tata usahanya di satuan kerja rekan-rekan sekalian untuk menentukan isian terkait dengan rencana kinerja, isian terkait dengan ID, isian terkait dengan target kinerja, lalu turunannya seperti apa. Itu yang silakan rekan-rekan sekalian konsultasikan, karena setiap satker itu memiliki PK, perjanjian kinerja yang berbeda-beda. Jadi harus dipastikan rekan-rekan sekalian konsultasikan dengan satker sesuai dengan yang ada di SK rekan-rekan sekalian. Jadi pastikan rekan-rekan sekalian koordinasi ke satker sesuai dengan SK yang sudah tertuang dalam SK rekan-rekan sekalian. Lalu terkait dengan prinsip pengisian SKP ada 4: smart, transparan, selaras, berorientasi pada hasil, bukan hanya proses. Jadi smart itu terdiri dari 5 kata: spesifik, measurable, achievable, relevan, time-bound. Jadi smart itu spesifiknya rekan-rekan harus memiliki tujuan yang spesifik dan jelas dengan definisi atau arti yang tepat tentang apa yang ingin dicapai. Lalu yang M-nya adalah measurable, tujuan yang rekan-rekan tentukan itu harus bisa terukur. Lalu achievable terkait dengan tujuan rekan-rekan apakah bisa dipertanggungjawabkan secara realistis. Lalu ada relevan, ada sinkronisasi atau kerelevanan antara tujuan dengan pencapaian yang ingin rekan-rekan capai. Lalu yang time bound-nya itu terkait dengan batas waktu yang sudah ditentukan agar rekan-rekan itu bisa fokus. Jadi rekan-rekan harus punya variabel terkait dengan timeline atau schedule time atau target waktu untuk menentukan kapan SKP ini harus terisi secara penuh. Kendalanya adalah buat rekan-rekan yang ada di wilayah 3T, terluar, terdalam, dan terisolir.
pastikan ketika rekan-rekan sekalian mengisi SKP ini, pastikan pada kondisi jaringan yang normal, stabil, sehingga rekan-rekan bisa dengan nyaman melakukan mengisi SKP. Juga bikin apa ya, camp schedule khususnya buat rekan-rekan yang ada di wilayah 3T, karena pelaporan SKP itu selalu dilakukan sebelum tanggal 5 bulan depan. Jadi SKP ini ada durasi pengisian itu antara tanggal 1 sampai tanggal 5 setiap bulan. Tapi biasanya kami yang ada di Kementerian Sosial itu selalu menentukan target terakhir melakukan pengisian SKP itu di tanggal 3 bulan berjalan. Jadi nanti ketika rekan-rekan mengisi SKP bulan Oktober, penginputan laporan seluruh laporan rekan-rekan di SKP itu adalah tanggal 3 bulan November. Dan nanti yang SKP bulan November nanti dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 3 Desember dan seterusnya. Jadi pastikan rekan-rekan sekalian yang ada di wilayah 3T nanti ketika mengisi SKP ini, saya harapkan dapat menyesuaikan tanggal sebelum tanggal jatuh tempo setiap bulannya tanggal 3. Jadi rekan-rekan sudah bisa mengisi secara penuh. Mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagaimana kita melakukan pengisian SKP-nya. Stay tune in my channel. Baik, rekan-rekan sekalian, setelah tadi kita berbicara tentang teori, informasi baik itu dari dasar hukum, lalu apa itu SKP dan segala macamnya, sekarang kita langsung masuk saja ke website aplikasinya. Silakan rekan-rekan sekalian mengakses asndigital.bkn.go.id di perambaan yang ada di laptop atau di komputer rekan-rekan sekalian. Biarkan dulu ya. Oke. Baik, ketika nanti rekan-rekan sudah masuk ke link asndigital.bkn.go.id ini, silakan di enter, lalu akan tampilan layarnya seperti ini. Rekan-rekan langsung klik logo BKN. Di logo BKN ini terdapat 3 pilihan. Yang pertama layanan seleksi di ASN, lalu login, dan layanan pendukung. Silakan rekan-rekan sekalian mengakses login. Jika nanti rekan-rekan sudah mengakses login, akan keluar tampilan layar seperti ini. Ada 2 tombol klik, yang pertama reset, yang kedua masuk. Untuk rekan-rekan sekalian yang baru pertama kali mengakses asndigital.bkn.go.id dan untuk mengaktifasinya, silakan rekan-rekan mengakses di reset. Reset ini ada 3 pilihan. Yang pertama lupa password, lalu password lemah, dan reset MFA. Ketika nanti rekan-rekan pertama kali melakukan aktivasi di asndigital.bkn.go.id, rekan-rekan bisa mengklik di lupa password ini, lalu silakan masukkan NIP atau NIK kalian, lalu isi captanya, dan ini nanti akan diarahkan ke alamat email rekan-rekan yang sudah terdaftar ketika mendaftar PPPK, dalam proses pendaftaran PPPK-nya. Nanti akan diberikan link untuk diarahkan melakukan reset password. Atau kalau nanti rekan-rekan sudah mengaktifkan email kedinasan yang @kemsos.go.id, maka reset passwordnya itu akan diinformasikan ke alamat email kedinasan rekan-rekan sekalian. Hal ini juga berlaku khusus ketika teman-teman melakukan reset password untuk password yang lemah ataupun reset MFA. Jadi MFA ini adalah terkait dengan autentik atau OTP ketika rekan-rekan melakukan akses di asndigital.bkn.go.id. Oke, yang selanjutnya ada tombol masuk. Nah, silakan rekan-rekan sekalian mengakses tombol masuk setelah rekan-rekan aktifasi, lalu silakan masukkan username ini yang pasti adalah password, username ini yang pasti adalah nicknya rekan-rekan sekalian, lalu masukkan passwordnya. Silakan rekan-rekan sekalian melakukan sign in di sini. Nah, ketika rekan-rekan sudah sign in, setelah menginput NIP dan password, akan diarahkan ke tampilan one time code. Ini OTP yang ada di Google Authentication-nya rekan-rekan sekalian. Oke, saya coba masuk ke punya saya, Google Authentifikasi saya. Oh ya, di Google Authentifikasi itu dia akan merubah angka sendiri. Angka one time code-nya itu setiap 10 detik. Jadi pastikan ketika teman-teman rekan-rekan sekalian menginput angka one time code-nya, SSO-nya atau OTP-nya itu
tidak pada kondisi melingkar, kondisi lingkarannya itu sudah tipis, jadi dia akan berputar. Pastikan tidak pada posisi yang tipis. Kalau sudah mendekati waktu habis 10 detik, tunggu saja kode yang baru, lalu silakan masukkan kode tersebut ke kolom one time code ini. Punya saya adalah ini 92298. Oke, setelah rekan-rekan sekalian sudah mengisi OTP atau SSO nya, akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Pastikan di dalam layar ini adalah sapaan untuk rekan-rekan sekalian. Selamat datang Kresno. Nah, nanti di sini ada tombol berikan lagi, silahkan di kursor diarahkan ke sana. Nanti ada 4 pilihan. Yang pertama layanan seleksi ASN, layanan individu, manajemen ASN, dan layanan pendukung. Jadi ada 4, 2 diantaranya sudah ada di depan tadi di tampilan awal, yang 2 adalah di tambahan 2 ini ada di tampilan setelah login. Di tampilan layar ini silakan rekan-rekan arahkan kursor ke layanan individu ASN nya. Di sini nanti ada 5 pilihan. My ASN ini yang sudah rekan-rekan isi sebelumnya. Biasanya akan kembali ke depan sini atau nge-refresh dia. Ini adalah data pribadinya rekan-rekan sekalian yang sudah rekan-rekan isi segala macam, baik itu sertifikat tanda tangan elektroniknya yang BSN, BSR terkait dengan tanda tangan elektronik. Lalu ASN karir ini jenjang karirnya rekan-rekan sekalian. Kalau kalian rekan-rekan sekalian mau mendaftar dalam suatu jabatan tertentu, silakan rekan-rekan klik di ASN karir. Lalu ini di sini adalah terkait dengan kursor untuk sebuah informasi untuk melaporkan pengelolaan dan memantau disiplin ASN-nya. Lalu di sini ada pengajuan banding kalau rekan-rekan mungkin tidak terima atas sebuah keputusan dalam manajemen kepegawaian. Dalam kesempatan ini, ketika rekan-rekan sudah masuk ke dalam layanan individu ASN, silakan rekan-rekan klik di kinerjanya, dan secara otomatis akan masuk ke dalam tampilan SKP rekan-rekan, ke dalam elektronik kinerja. Pastikan di sini adalah nama rekan-rekan, lalu dia otomatis akan keluar tentang data profil rekan-rekan. Di sini ada berbicara NIP, lalu ada nama, jenis pegawai, lalu unit kerjanya rekan-rekan sekalian. Nah, ketika sudah masuk ke sini, silakan rekan-rekan klik, sebelum kemana-mana silakan rekan-rekan klik di profil. Nah, di profil ini ada 5 pilihan: data pribadi, data atasan, list pegawai 1 unit kerja, list pegawai bawahan, pimpinan unit kerja. Pada kolom tampilan ini rekan-rekan hanya fokus ke data pribadi dan data atasan saja, tidak perlu ke list pegawai, list 1 unit kerja, nggak perlu ke list pegawai bawahan atau pimpinan unit kerja. Nah, dalam kesempatan ini, yang pertama untuk data pegawai, ini pastikan nama nih, jenis pegawai, instansinya rekan-rekan, unit kerja rekan-rekan, dan jabatan rekan-rekan sesuai. Pastikan ini semua sesuai. Samakan dengan SK pengangkatannya rekan-rekan selaku PPPK. Apakah jabatannya itu nanti layanan operasional, apakah operator apa, dan segala macam. Ya, silakan sesuaikan dengan, pastikan jabatan dan atau jenjangnya adalah sesuai dengan yang ada di dalam SK pelantikannya rekan-rekan. Lalu turun lagi ke bawah, nanti ada informasi terkait dengan unit kerja PNS. Kalau nanti rekan-rekan ini karena pakai akun saya, nanti ada unit kerja PNS atau mungkin nanti ASN ya di sini ya, atau PPPK. Pastikan unit kerjanya adalah sesuai dengan unit kerja yang ada di SK rekan-rekan. Lalu satuan kerja atasan juga sesuaikan yang ada di dalam SK. Unit kerja ini sudah pasti adalah sesuai dengan unit kerja yang di atas. Kalau ini sudah sesuai semua, silakan rekan-rekan sekalian melakukan sinkron si ASN. Nah, setelah itu silakan rekan-rekan mengklik tombol tulisan SKP. Di dalam ini nanti ada tampilan data profil lagi seperti yang di awal, lalu ada tulisan tambah periode SKP. Biar bisa ngasih contoh ke rekan-rekan. Alhamdulillah. Ketika nanti rekan-rekan mengklik SKP, akan tampil informasi seperti ini. Ada NIP, nama, jenis pegawai, unit kerja, lalu ada tombol tulisannya tambah periode SKP. Silakan rekan-rekan klik di tambah periode SKP ini. Sebagai informasi, di dalam SKP ini ketika menentukan periode SKP itu tidak
semua harus diisi mulai tanggal 1 dan diakhiri pada tanggal akhir bulan tujuan. Jadi ketika nanti di SK pelatihannya rekan-rekan sekalian itu walaupun itu tanggal 15 Oktober contoh, atau tanggal 5 Oktober atau tanggal 20 Oktober, periode awal ini wajib diisinya adalah pertanggal 1 Oktober. Karena SKP ini berbicaranya tentang sasaran kinerja pegawai dalam 1 bulan. Ketika rekan-rekan menentukan periode awalnya itu sesuai dengan SK-nya rekan-rekan, berarti periode SKP-nya rekan-rekan tidak penuh 1 bulan, dan itu oleh sistem tidak terbaca. Jadi di periode awal ini silakan rekan-rekan isi periode awalnya adalah 1 Oktober. Lalu periode akhirnya adalah tanggal 31 Desember. Penulisan ini, penentuan periode ini akan selalu sama setiap tahun, kecuali rekan-rekan akan tetap sama seperti ini, kecuali rekan-rekan dimutasi. Atau nanti ketika rekan-rekan masuk di tahun 2026, periode awalnya ini berbicaranya adalah 1 Januari 2026 dan berakhir di tahun Desember 2026. Jadi nanti di tahun 2026 silakan rekan-rekan masukkan periode awalnya itu tanggal 1 Januari lalu berakhir di tanggal 31 Januari. Terlepas 1 Januari adalah tanggal merah karena ini sasaran kinerja pegawai itu berbicaranya adalah bulanan. Nah, seperti di sini sudah disampaikan SKP awal tahun buat tanggal 1 Januari untuk periode akhir tanggal 31 Desember. Cuman karena rekan-rekan masuknya sesuai dengan SK pengangkatannya tanggal di bulan Oktober, terlepas itu lewat tanggal 1 Oktober, penulisannya adalah tetap harus di tanggal 1 Oktober karena berbicara SKP adalah berbicara bulanan, bukan mingguan apalagi harian. Silakan mengisinya di tanggal 1 Oktober dan berakhir di tanggal 31 Desember. Nah, pendekatan ini ketika rekan-rekan pilih, ini ada 2, kuantitatif dan kualitatif, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya di paparan. Kuantitatif itu berbicara tentang jumlah, berbicara tentang banyak atau kuantitas. Kalau kualitatif itu berbicara tentang target persentase. Jadi silakan rekan-rekan tentukan sendiri mana yang sekiranya bisa dikejar dalam penentuan target, kuantitatif atau kualitatif. Sebagai contoh, saya menentukan kuantitatif atau jumlah atau kuantitas dalam periode 1 Oktober sampai periode 31 Desember. Ini saya nah, ketika rekan-rekan mengklik OK tadi setelah mengisi periode SKP, tampilannya akan seperti ini. Pastikan periodenya sesuai dengan periode penilaian rekan-rekan tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Desember. Ini juga berlaku nanti di tahun 2026, 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2026. Pendekatannya sesuai dengan yang saya pilih tadi adalah kuantitatif. Unit kerja saya di sini di Biro Hukum, lalu status pegawai definitif dengan jabatan ini. Nah, statusnya masih draft. Statusnya pasti masih draft di sini. Nah, sebelum ketika status masih draft ini, silakan rekan-rekan di sini ada 5 tombol pilihan: detail SKP, metrik, peran hasil, penilaian, edit, dan hapus. Ketika nanti rekan-rekan mengisi draft ini, silakan rekan-rekan ke detail SKP. Di detail SKP atau sasaran kinerja rekan-rekan nanti ada 5 tombol, yaitu lihat data profil, tambah RHK, lihat metrik, cetak, dan ajukan SKP. Pada kesempatan ini silakan sebelum rekan-rekan melakukan proses pengisian SKP, silakan lakukan muat ulang di kolom pegawai yang dinilai, lalu muat ulang pada pejabat penilai kinerja. Lakukan itu secara periodik setiap bulan ketika rekan-rekan mengisi SKP. Kenapa begitu? Kadangkala namanya sistem jaringan itu ada yang nyangkut, sehingga kasus yang pernah saya temui, masalah yang pernah saya temui terkait dengan pengisian SKP ini, pegawai yang dinilainya ada, pejabat penilainya hilang. Nah, itu yang harus diantisipasi. Jadi biar memastikan itu tidak terhilang, silakan dilakukan muat ulang, baik itu di kolom kiri pegawai yang dinilai maupun pejabat penilai kinerjanya. Ini masih kosong hasil kerja rekan-rekan. Nanti terkait dengan ini nanti akan kita isi dengan cara menambah RHK. RHK ini nanti adalah rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, dan ini RHK-nya rekan-rekan. Lalu ini terkait dengan IKI, lalu target tahunan. Kolom ini sudah saya sampaikan sebelumnya di paparan. Nanti silakan diulang videonya.
untuk mengetahui proses RHK pimpinan yang diintervensi, lalu RHK individu, lalu aspeknya bagaimana, IG-nya seperti apa. Nah, ketika nanti rekan-rekan turun ke bawah, ada perilaku kerja. Ini yang akan mengisi adalah pimpinan, di mana ada 7 item penilaian yang dilakukan oleh pimpinan kepada rekan-rekan sekalian. Penilaian ini sifatnya adalah sesuai dengan ekspektasi pimpinan, ekspektasi khusus pimpinan. Nanti bentuknya biasanya jempol ke atas atau jempol ke bawah. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke pengisian SKP-nya. Silakan rekan-rekan sekalian lakukan tambah RHK di sini. Lalu akan ada tampilan seperti ini, rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Setiap satuan kerja memiliki RHK atasan yang diintervensi yang berbeda. Jadi sebagaimana saran saya sebelumnya, silakan rekan-rekan sekalian berkoordinasi dengan kepala subbagian tata usahanya masing-masing di satuan kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan yang ada di SK pengangkatan rekan-rekan sekalian. Ini saya seperti contoh adalah biro hukum. Di biro hukum ada banyak RHK. Silakan rekan-rekan nanti sesuaikan RHK pimpinan yang diintervensi. Sebagai contoh, ternyata karena saya adalah penyuluh sosial, saya akan mengintervensi hasil kerja pimpinan itu di RHK sasaran kinerja organisasi. Bentuknya adalah, indikatornya adalah terlaksananya layanan informasi kinerja biro hukum. Nah, ini saya klik di sini, lalu ini saya jenis RHK-nya saya tentu ada 2, utama atau tambahan. Ini saya putuskan sebagai RHK saya yang utama. Lalu rencana hasil kerja saya apa nih? Nah, ini silakan nanti rekan-rekan di sini. Rencana hasil kerja rekan-rekan atas RHK yang diintervensi. Kalau saya, karena di sini terlaksananya layanan reformasi kinerja biro hukum, karena saya hanya penyuluh sosial, berarti di sini saya akan mengisi tersedianya bahan laporan layanan reformasi biro hukum. RHK ini tidak hanya tersedianya bahan, jadi ketika di atas, ketika kita mengintervensi pimpin pelaksananya kegiatan layanan ini, berarti kita sebagai bawahan mengintervensi RHK pimpinan, berarti kita harus menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan layanan informasi ini. Berarti saya harus menyediakan bahan laporan, atau bisa saja saya menyediakan bahan dokumen layanan informasi biro hukum, atau bahan sosialisasi layanan informasi hukum. Ini silakan rekan-rekan tentukan sendiri apa isiannya dalam RHK rekan-rekan, karena ini adalah salah satu indikator dalam penentuan target kinerja rekan-rekan sekalian. Dalam kesempatan ini, karena ini adalah terlaksananya layanan reformasi biro hukum, saya memutuskan menjadi tersedianya bahan laporan layanan reformasi biro hukum. Silahkan klik OK di sini, saya masuk. Nah, dia akan tampil seperti ini rekan-rekan sekalian. Jadi nanti di dalam tabel ini ada RHK pimpinan yang diintervensi. Tadi saya sudah menentukan adalah ini, lalu indikatornya pelaksanaan layanan informasi biro hukum. Lalu RHK saya, rencana hasil kerja saya adalah tersedianya bahan laporan. Jadi bahan laporan yang saya siapkan ini harus terkait dengan pelaksanaan layanan informasi biro hukum. Nah, untuk menentukan aspek dan IG serta target tahunan, silakan tambah indikator di sini. Aspeknya silakan nanti ada 4, kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Nah, saya menentukan karena ini adalah bahan laporan, berarti kan jumlah, bukan kualitas, tapi jumlah yang harus saya laporkan. Saya memilih kuantitas. Biar biasanya kalau saya itu kopas dari sini, biar gampang. Kuantitas indikatornya adalah karena RHK saya tadi tersedianya bahan laporan, berarti indikator saya tersedia, berarti sebelum menjadi hal yang disediakan berarti terdapat bahan bakunya, berarti terdapat bahan laporan layanan informasi biro hukum. Nah, targetnya, karena targetnya itu karena ini ada kuantitas, pilihannya cuma ada 3 sebenarnya. Yang pertama laporan, yang kedua dokumen, dan yang ketiga adalah bahan. Karena saya menentukan di sini terdapat bahan laporan, terdapat tersedia, atau kita samakan itu bergampang, tersedianya bahan laporan layanan, berarti kan di sini tersedianya bahan. Jadi saya menentukan bahan. Karena ini target tahunan, sebagaimana yang kita sampaikan di sini target tahunannya berapa, saya akan mengisi
target saya dalam tahunan, karena saya mulai bekerja di bulan Oktober sampai dengan Desember, berarti 3 bulan, berarti 3 bahan. Nanti kalau di tahun 2026 ada 12 bulan, target tahunannya berarti 1 tahun 12 bulan, berarti di sini ada 12 bahan. Silakan rekan-rekan sesuaikan indikator ini sebagaimana yang ada di RHK pimpinan yang akan diintervensi. Setelah nanti rekan-rekan mengisi IG-nya, akan keluar informasi tersedianya indikator kita, yaitu artinya laporan layanan informasi biro hukum. Target tahunnya karena saya bekerja hanya 3 bulan, periode Oktober sampai dengan Desember berarti 3 bulan. Ini saya 1 bulan hanya bisa menyiapkan 1 bahan. Kalau ada hal yang lain silakan ditambahkan indikatornya. Lalu sebagai pekerja kita tidak mungkin hanya mengerjakan pekerjaan intervensi RHK pimpinan itu hanya 1, biasanya 2 atau 3. Kalau itu nanti ada 2 atau 3 dan seterusnya, silakan rekan-rekan kembali tambah RHK di sini. Apabila nanti rekan-rekan sudah cocok nih dalam menentukan hasil kerjanya, silakan rekan-rekan kembali ke atas, cari tombol ajukan SKP. Ketika rekan-rekan mengklik tombol SKP, akan keluar notis adalah apakah Anda yakin mengajukan SKP ini? Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai SKP selesai ditinjau. SKP ini ketika saya klik OK, berarti saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi rekan-rekan pastikan dulu sebelum mengajukan pengajuan SKP ini, pastikan SKP yang rekan-rekan isi itu sudah sesuai, rekan-rekan bisa mengejar targetnya sudah rekan-rekan tentukan sendiri. Lalu isian SKP-nya itu adalah merupakan rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Itu rekan-rekan harus pastikan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Silakan rekan-rekan sekalian berkoordinasi dengan kepala subbagian tata usahanya di satuan kerja rekan-rekan sekalian. Oke, kalau sudah, nanti di sini akan statusnya akan berubah. Sini akan berubah berwarna kuning, kalau nggak salah dia tulisannya pengajuan. Kalau nanti sudah pengajuan, berarti nanti statusnya akan menjadi hijau, tulisannya persetujuan seperti ini. Nah, ini adalah persetujuan seperti punya saya sebelumnya yang sudah berjalan periode Januari sampai 30 September. Ini seharusnya sampai tanggal 31 Desember, karena saya memberikan contoh ke rekan-rekan, ini saya cut off di sini sampai tanggal 30 September. Hal ini juga berlaku ketika rekan-rekan dilakukan proses mutasi satuan kerja. Jadi nanti satuan kerjanya di cut off di akhir bulan dan harus dimulai di tanggal 1 bulan berjalan, bulan selanjutnya. Oke, baik rekan-rekan. Nanti setelah status SKP rekan-rekan itu persetujuan seperti ini, silakan rekan-rekan langsung menuju tombol penilaian. Di tombol penilaian ini ada 2 kolom. Yang pertama adalah tambah periode penilaian, lalu yang kedua hapus periode duplikat. Hapus periode duplikat ini adalah untuk menghapus 2 laporan tepat dengan bulan yang sama. Misalnya saya udah pernah bikin bulan September tanggal 25, saya lupa bikin lagi yang bulan September di tanggal 2 Oktober. Nah, tinggal pakai klik hapus periode duplikat ini untuk menghilangkan salah satunya. Nah, untuk di bulan berjalan, silakan rekan-rekan tambah periode penilaian. Nanti sini sudah ada kelihatan, sudah ada pilihannya. Karena nanti rekan-rekan dimulai SKP-nya dimulai di bulan Oktober, nanti hanya akan keluar bulan Oktober. Dan bulan-bulan ini akan keluar di tahun 2026 ketika rekan-rekan sudah menentukan SKP tahun 2026-nya. Jadi saya akan di Oktober, saya oke. Karena saya sudah mengisi SKP bulan Oktober, jadi saya akan langsung saja Januari. Nah, sebagai informasi, hasil SKP rekan-rekan ini akan dinilai secara langsung oleh pimpinan. Yang pertama, hasil kerja rekan-rekan sebagaimana di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, pasti hasil nilai SKP-nya baik. Di atas sangat baik. Di atas sangat baik. Sesuai di atas pasti baik. Pokoknya kalau di atas pasti sangat baik nilai SKP-nya rekan-rekan. Tapi kalau di atas atau sesuai pasti nilai SKP-nya pasti baik.
Itu semua sudah out system, jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir nilai pimpinan apakah objektif apakah subjektif. Tapi yang pasti adalah hasil kerja ini adalah berbicara objektif, kalau perilaku kerja ini adalah ekspektasi pimpinan. Jadi ada dua hal yang berbeda di dalam penilaian ini dengan indikator dan komponen juga yang berbeda. Oke, saya lanjut di bulan Oktober penilaian saya. Nah, di bulan Oktober ini masih kosong. Nanti rekan-rekan harus melakukan kewajiban setiap bulan seperti ini. Sebelum batas pengisiannya adalah sebelum 5 bulan berjalan. Jadi kayak Oktober ini, jadi ada kesempatan saya mengisi SKP ini sampai tanggal 5 November 2025. Tapi biasanya kalau kami di Biro Hukum itu batas akhirnya kita majukan menjadi tanggal 3. Lalu kenapa tidak menjadi tanggal 5 sesuai dengan ketentuan sistem? Kita memberikan kesempatan kepada pimpinan untuk memberikan penilaian secara objektif kepada kita. Jadi kita memberikan spasi 2 hari untuk kepimpinan untuk memberikan penilaian SKP kita secara objektif. Untuk yang bulan Oktober ini ada 5 tombol. Yang pertama cetak form penilaian, cetak dokumen evaluasi kinerja, rencana aksi, pengisian bukti dukung, dan feedback perilaku. Cetak form ini hanya bisa rekan lakukan kapan saja setiap bulannya, tapi pastikan rekan-rekan sudah mendapatkan nilai. Contohnya seperti ini. Sudah mendapatkan nilai, data ekspektasi sangat baik, baru rekan-rekan dapat mendapatkan hasil SKP bulanan. Kalau yang ini cetak dokumen evaluasi, secara konsepnya adalah sama, bentuknya seperti ini, dokumen evaluasi kinerja rekan-rekan. Nanti akan keluar hasil evaluasi sangat baik, nanti ditandatangani oleh kita sendiri dan ditandatangani pimpinan kita. Oke, baik, saya kembali ke yang bulan Oktober. Dalam pengisian SKP ada 5 tombol, yang 2 tadi sudah saya tunjukkan. Setiap bulan rekan-rekan wajib mengisi yang namanya rencana aksi. Yang pertama rencana aksi dulu. Nah, di sini rencana aksinya wajib rekan-rekan isi karena awalnya itu kosong nih. Nah, ini adalah RHK yang sudah saya tentukan di awal untuk tahunan. Lalu kewajiban saya setiap bulan adalah melakukan rencana aksi bulanan. Nah, silakan nanti rekan-rekan sesuaikan dengan indikator-indikator yang sudah rekan-rekan rekan-rekan tentukan sendiri. Jadi nanti disesuaikan dengan rencana aksinya rekan-rekan. Ada pertanyaan, apakah dalam mengisi SKP bulanan harus terisi semua? Tidak selalu harus terisi semua. Bisa jadi saya menentukan di sini ada 3 RHK. Yang pertama pelaporan dokumen hukum, lalu tata surat kearsipan Biro Hukum, lalu penilaian kinerja pengelola JDIH. Oh, ternyata di bulan Oktober saya tidak melakukan kegiatan JDIH dari 3 kegiatan ini. Apakah saya perlu mengisi rencana aksi? Tidak perlu, kosongin saja. Kosongkan saja. Kenapa begitu? Karena ini akan berdampak ketika rekan-rekan mengisi bukti dukung. Ketika mengisi bukti dukung, apa itu? Nah, silakan nanti setelah rekan-rekan mengisi rencana aksi, silakan ke atas lagi, klik di sini ada pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, di sini ada rencana aksi. Jadi rencana hasil kerjanya rekan-rekan tadi sama seperti yang ada di kolom tombol rencana aksi. Silakan rekan tadi sudah saya isi pelaporan dokumen hukum. Nah, akan keluar dia target tahunannya. Di dalam ini ada namanya kolom bukti dukung dan bukti realisasi. Nah, ini adalah kewajiban kita untuk mengisinya. Sebagai saran, dalam mengisi bukti dukung ini gunakan saja biar gampang nanti penyimpanannya, karena bukti dukung ini hanya isiannya adalah hanya merupakan link Google Drive atau Dropbox atau yang lain atau cloud-nya rekan-rekan sekalian. Nah, sebagai saran biar gampang nanti kasih aja nama bukti dukung Oktober di sini.
2025. Bukti dukungnya adalah link yang ada di Google Drive. Kalau saya menggunakan Google Drive adalah ini saya copy di sini. Nah, di Google Drive sendiri nama folder saya adalah folder bukti dukung Oktober 2025. Jadi samakan dengan penamaan yang ada di dalam Google Drive-nya, rekan-rekan, folder Google Drive-nya teman-teman sekalian. Biar apa? Biar ketika pimpinan melakukan pemeriksaan itu mudah, apakah rekan-rekan beneran kerja atau tidak. Sebagai contoh, penilaian kinerja saya di bulan Maret. Di sini saya bilang bukti dukung Maret, target saya dalam 1 tahun 5 sampai dengan bulan Maret saya bisa menyelesaikan Permensos update 2. Pimpinan pasti akan berpikir, akan mencari tahu apa benar 2 Permensos gitu kan. Nah, pimpinan tinggal mengklik di sini. Dan link itu akan mengarahkan langsung ke dalam link yang sudah kita tentukan. Nah, ini foldernya ada folder bulan Maret atas nama saya, ini isiannya, kegiatannya dalam 1 tahun. 1 tahun dalam 1 bulan Maret. Nah, ini dia kegiatan. Ada rekan tanya ke saya, apakah isian di Google Drive itu harus harian atau tidak? Masing-masing pengelola kepegawaian di Satker itu memiliki kebijakannya masing-masing. Kalau di kami, nama di Biro Hukum, proses penyusunan Permensos itu kan tidak bisa 1 hari jadi. Dia ada proses rapat dan segala macam baru nanti jadilah Permensos, peraturan menteri sosial. Jadi secara SOP dalam 1 bulan, kalau dalam berproses 1 bulan itu SOP-nya dalam 14 hari kerja. Apakah 14 hari kerja itu harus dilaporkan? Saya rasa idealnya tidak, karena kan tolak ukurnya adalah bukan proses, yang ditanya adalah realisasi. Hal yang sederhana, pertanyaan sederhana adalah apakah proses itu sama dengan realisasi, atau realisasi itu adalah inti dari sebuah proses. Nah, itu yang harus disamakan dulu frame-nya oleh kita selaku pegawai dengan pimpinan yang akan menilai. Jadi harus kita pastikan dulu realisasi dengan proses itu apakah sama atau berbeda. Ketika frame-nya itu adalah sama, berarti kita berbicaranya realisasi adalah proses. Berarti setiap prosesnya dari tanggal 1 sampai hari kerja pertama sampai dengan hari kerja ke-14 dalam penyusunan sebuah peraturan menteri sosial itu harus tertuang tuh selama 14 hari. Hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain. Tapi kalau inti dari realisasi itu adalah proses, berarti kita hanya melaporkan realisasinya saja. Lama tenggang waktunya itu mau 1 minggu, mau 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan pun tetap realisasinya adalah 1. Jadi tidak perlu dilaporkan dalam keseharian, dalam kurun waktu yang ditentukan dalam berproses kondisi peraturan menteri sosial seperti ini. Lalu selanjutnya tersedianya laporan kearsipan Biro Hukum. Kearsipan ini, karena saya menentukan kearsipan, berarti kan setiap hari saya, karena namanya arsip itu pasti ada setiap hari, berarti saya harus mendokumentasikan kegiatan pelaporan saya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 setiap bulan. Bentuknya apa? Laporan. Karena saya menentukan ini adalah targetnya adalah laporan, berarti saya menyampaikan adalah laporan. Laporannya apakah harus 30? Tidak, namanya laporan itu kan satu kesatuan dalam satu band laporan. Nanti di dalamnya ada kolom tanggal 1 kayak daily activity, aktivitas saya tanggal 1 ngapain, tanggal 2 ngapain. Nah, itu laporan terkait dengan laporan. Karena bentuknya saya adalah kearsipan, berarti saya melaporkan informasi terkait arsip apa saja yang sudah saya kelola terkait dengan pelaporan tata surat kearsipannya. Baik, mungkin itu rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan. Rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat sedikit banyak memberikan motivasi, edukasi, informasi terkait dengan bagaimana cara pengisian sasaran kinerja pegawai atau SKP yang harus dilakukan secara berkala setiap bulan. Karena SKP ini harus diisi secara berkala karena merupakan suatu kewajiban rekan-rekan sekalian selaku ASN, selaku pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, untuk dapat diberikan penilaian agar
hak atas kewajiban yang sudah rekan-rekan laksanakan dapat diberikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi, atas supportnya rekan-rekan sekalian. Doa saya selalu yang terbaik buat rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Surabaya Meta.